Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fi'il sulasi mujarrad. Silakan dipersiapkan alat tulisnya dan simak baik-baik pelajaran ini agar kita mendapatkan manfaatnya. 5 detik untuk mempersiapkannya. Baik, pertama-tama mari kita simak pengertian dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il adalah kata kerja, sulasi artinya adalah 3, dan mujarrad artinya adalah asli atau murni atau tanpa ada penambahan. Jadi fi'il sulasi mujarrad adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf dan bebas dari huruf tambahan atau tidak ada penambahan huruf setelahnya. Baik, berikut adalah konsep awal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah wazan atau pola yang menjadi patokan adalah, misal ini saya baca fa'ala yaf'ulu. Maka fi'il sulasi mujarrad terdiri dari 3 huruf, yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Misal saya punya kata kerja kataba yaktubu yang artinya adalah menulis. Kaf disebut fa fi'il. Kemudian ta disebut ain fi'il. Kemudian ba disebut lam fi'il. Dengan pola tersebut ada ketentuan sebagai berikut. Fa fi'il selalu berharokat fathah pada fi'il madhi dan sukun pada fi'il mudhari. Misal tadi kata yang saya gunakan adalah kataba, maka kaf sebagai fa fi'il harokatnya adalah fathah di fi'il madhi, dan yak tubu fi'il mudhari'nya kaf harokatnya adalah sukun. Kemudian lam fi'il selalu berharokat fathah pada fi'il madhi dan berharokat dhammah pada fi'il mudhari'. Misal pada kata kerja tadi contohnya adalah kataba, ba sebagai lam fi'il berharokat fathah pada fi'il madhi. Kemudian yak tubu di fi'il mudhari' ba berharokat dhammah. Kemudian ain fi'il bisa berharokat fathah, kasroh maupun dhammah pada fi'il madhi maupun mudhari'. Untuk contoh yang saya gunakan tadi, kataba yaktubu, ain fi'ilnya berharokat fathah pada fi'il madhi dan berharokat dhammah pada fi'il mudhari'. Sedangkan misal di kata kerja lain, misal jalasa, artinya duduk, maka dia jalasa lam sebagai ain fi'il, dia berharokat fathah di fi'il madhi. Kemudian yajlisu, lamnya berharokat kasroh di fi'il mudhari'. Jadi intinya adalah perubahan pola dari fi'il sulasi mujarrad adalah dipengaruhi oleh perubahan harokat pada ain fi'ilnya pada kata kerja tersebut. Dengan demikian maka terbagilah fi'il sulasi mujarrad ke dalam 6 pola sebagai berikut. Pola yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu, di mana ain fi'il di fi'il madhi berharokat fathah, kemudian di fi'il mudhari berharokat dhammah. Kemudian pola yang kedua fa'ala yaf'ilu, ain fi'il di fi'il madhi berharokat fathah, kemudian fi'il mudhari berharokat kasroh. Pola yang ketiga fa'ala yaf'alu, di mana ain fi'il baik di fi'il madhi dan mudhari semuanya berharokat fathah. Pola yang keempat fa'ila yaf'alu, di mana ain fi'il di fi'il madhi berharokat kasroh, kemudian di fi'il mudhari berharokat fathah. Pola kelima fa'ula yaf'ulu, di mana ain fi'il di fi'il madhi dan mudhari berharokat dhammah. Dan pola keenam yang terakhir adalah fa'ila yaf'ilu, di mana ain fi'il baik di fi'il madhi maupun mudhari berharokat kasroh. Baik, agar lebih memahami mari kita lihat keenam pola tersebut dalam tasrif istilahi. Adapun tasrif istilahi telah kita bahas bersama dalam video sebelumnya yang berjudul mengenal tasrif. Maka agar Anda lebih memahami materi ini, ada baiknya Anda simak dahulu video sebelumnya, yaitu mengenal tasrif. Baik, kita menuju ke pola yang pertama, yaitu
fa'ala yaf'ulu. Saya baca tasrifnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian contoh kata kerjanya adalah darusa yadrusu, yang artinya adalah belajar. Darusa artinya telah belajar, yadrusu fi'il mudhari artinya akan atau sedang belajar, darusan wa madrusan artinya adalah pelajaran, fahuwa darisun artinya adalah yang belajar, madrusun artinya adalah yang dipelajari, udrus belajarlah, la tadrus jangan belajar, madrusun isim zaman, maka tadi saya sebutkan 2 kali. Kemudian madrusun isim makan. Isim zaman artinya adalah menunjukkan waktu. Madrusun yang pertama artinya adalah waktu belajar. Yang kedua madrusun artinya adalah tempat belajar. Kemudian isim alat midrusun artinya adalah alat untuk belajar. Sekarang kita menuju ke pola yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu, di mana ain fi'il pada fi'il madhi berharokat fathah, kemudian pada fi'il mudhari berharokat kasroh. Saya baca dulu wazannya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan au fu'ulan au maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Kemudian contoh kata kerjanya adalah jalasa yajlisu, yang artinya adalah duduk. Jalasa artinya telah duduk. Yajlisu sedang atau akan duduk. Jalsan, julusan, wa majlasan artinya adalah duduk. Namun untuk jalasa, masdar yang biasa dipegang adalah julusan. Fahuwa jalisun. Jalisun artinya adalah orang yang duduk. Majlusun artinya adalah yang diduduki. Ijlis, duduklah. La tajlis, jangan duduk. Majlisun artinya adalah tempat duduk, atau kalau isim zaman berarti waktu duduk. Kemudian mijlasun artinya adalah alat untuk duduk. Perhatikan letak perbedaannya dari pola yang pertama. Di isim zaman dan makan, ain fi'ilnya berharokat kasroh, yaitu berdasarkan wazan maf'ilun. Maka jalasa yajlisu, isim zaman dan makannya adalah majlisun. Baik, kita menuju pola yang ketiga, yaitu fa'ala yaf'alu, di mana ain fi'il baik di fi'il madhi maupun mudhari berharokat fathah. Saya baca dulu wazannya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian contoh yang kita gunakan adalah fataha yaftahu, yang artinya adalah membuka. Fataha artinya adalah telah membuka. Yaftahu sedang atau akan membuka. Fathan wa maftahan artinya adalah pembukaan. Fahuwa fatihun. Fatihun artinya adalah yang membuka. Maftuhun artinya adalah yang dibuka. Iftah, bukalah, fi'il amr. La taftah, jangan dibuka. Maftahun artinya adalah waktu membuka, kemudian juga berarti isim makannya. Maftahun artinya adalah tempat membuka. Kemudian isim alat adalah miftahun, artinya adalah alat untuk membuka. Perhatikan, isim alat untuk wazan fa'ala yaf'alu adalah mif'alun, gitu ya. Jadi ainnya panjang atau ain fi'ilnya panjang, maka fataha isim alatnya adalah miftahun. Baik, kita menuju pola yang keempat, yaitu fa'ila yaf'alu, di mana ain fi'il berharokat kasroh di
fi'il madhi, kemudian berharokat fathah di fi'il mudhari'. Saya baca dulu wazannya. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa fu'lan wa fi'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Contoh yang saya gunakan di sini adalah syariba yashrabu, artinya adalah minum. Syariba artinya adalah telah minum. Yashrabu sedang atau akan minum. Syurban wa mashroban artinya adalah minuman. Fahuwa syaribun artinya adalah orang yang minum. Mashrubun artinya adalah yang diminum. Ishrob minumlah. La tashrob fi'il nahyi artinya adalah jangan minum. Mashrobun isim zaman artinya adalah waktu minum. Kemudian mashrobun isim makan artinya adalah waktu minum. Kemudian yang terakhir adalah mishrobun artinya adalah alat untuk minum. Baik, kita menuju pola yang kelima yaitu fa'ula yaf'ulu, di mana ain fi'il di fi'il madhi maupun mudhari' berharokat dhammah. Wazannya adalah fa'ula yaf'ulu fa'lan au fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun au fa'alun au fa'ilun. Kemudian isim maf'ulnya tidak ada karena pola fa'ula yaf'ulu adalah fi'il muta'addi di mana dia tidak membutuhkan objek sehingga tidak ada isim maf'ulnya. Kemudian uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun, kemudian isim alatnya tidak ada. Contohnya adalah hasuna yahsunu, ya artinya adalah baik. Hasuna telah baik. Yahsunu akan atau sedang baik. Husnan atau husnun itu ya masdarnya, artinya adalah kebaikan. Hasanun artinya adalah yang baik. Kemudian isim maf'ulnya tidak ada karena baik itu tidak membutuhkan objek. Ohsun baiklah. La tahsun jangan baik. Mahsanun waktu baik. Kemudian mahsanun yang kedua adalah tempat baik. Kemudian sekarang adalah pola yang terakhir yaitu pola ke-6 yaitu fa'ila yaf'ilu, di mana ain fi'il di fi'il madhi maupun mudhari' berharokat kasroh. Wazannya adalah fa'ila yaf'ilu fa'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun, kemudian isim alatnya tidak ada. Contohnya adalah hasiba yahsibu, ya artinya adalah mengira. Hasiba telah mengira. Yahsibu akan atau sedang mengira. Husbanan perkiraan. Hasibun yang memperkirakan. Mahsubun yang dikira. Ihsib kira-kiralah. La tahsib jangan mengira-ira. Mahsibun adalah waktu mengira-ira. Kemudian mahsibun yang isim makan adalah waktu mengira-ira. Kemudian isim alatnya tidak ada, tentu tidak ada alat untuk mengira-ira itu ya. Baik, demikianlah 6 pola fi'il sulasi mujarrad yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Dan yang perlu dicermati adalah bahwa setiap kata kerja mengikuti pola tertentu. Misal kata bayak tubuh maka dia mengikuti pola fa'ala yaf'ulu. Tidak boleh kita katakan katiba, itu salah, atau katuba, itu tidak boleh. Maka setiap kata kerja pasti mengikuti satu wazan tertentu. Kata bayak tubuh berarti itu wazan fa'ala yaf'ulu. Kemudian jala syajrisu berarti mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Dan demikian seterusnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ada salah kata saya mohon maaf.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.